wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semua sehat? Alhamdulillah, semua sehat ya. Apakah semua sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Sebelum mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Mbak Yulita, Mbak Anggit, Mas Doni, Mas Bagas, Mbak Septi, Mbak Nadia. Alhamdulillah, semua hadir ya. Anak-anak, hari ini kita mau belajar apa? Apakah ada yang tahu? Ya, Mbak Rara, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tema 9, menjelajah ruang angkasa, subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar, pembelajaran 1. Anak-anak, buka buku kalian halaman 140. Perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak tahu tidak, siapakah yang terdapat dalam gambar tersebut? Ya, gambar tersebut yaitu Galileo Galilei. Ia penemu asal Italia, kelahiran tahun 1564. Sumbangan penemuannya memberi banyak pengaruh pada dunia ilmu pengetahuan. Galileo tidak selalu menjadi penemu, tetapi ia dapat menggunakan sebuah penemuan untuk menghasilkan penemuan besar lainnya. Berikut ini adalah penemuan Galileo. 1. Hukum kelembapan. Dampaknya bagi kehidupan kita adalah sebagai dasar dari hukum gerak dari Newton. Yang kedua, penyempurna teleskop. Digunakan untuk keperluan pelayaran dan pengamatan astronomi. Yang ketiga, penemuan termometer air menjadi dasar bagi pengembangan termometer berikutnya, seperti penemuan skala Fahrenheit, Celsius, dan skala Kelvin. Yang keempat, penemuan planet Saturnus dan planet-planet lainnya. Dampaknya, penelitian terhadap antariksa makin intensif dilakukan oleh peneliti. Nah, itulah beberapa penemuan Galileo dan dampaknya bagi kehidupan kita. Salah satu penemuan ditemukannya teleskop yaitu mengetahui keberadaan benda-benda langit di luar angkasa. Penemuan ini kemudian diikuti dengan penemuan-penemuan lain yang menyadarkan manusia bahwa alam semesta sangatlah luas. Manusia memahami bahwa ada banyak galaksi di luar sana dan tata surya kita adalah salah satunya. Mari kita gali lebih banyak tentang tata surya kita. Nah, anak-anak hebat, silahkan baca buku kalian yang berjudul Susunan Planet Tata Surya Berdasarkan Orbit Bumi. Perhatikan gambar berikut. Ayo berdiskusi. Berdasarkan bacaan tersebut, mari anak-anak jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, persamaan. Persamaan komet dan planet adalah benda langit dan sama-sama mengelilingi matahari. Perbedaannya adalah komet memiliki ekor gas debu yang sangat panjang, sedangkan planet tidak mempunyai. Yang kedua, bentuk orbit garis edar komet yang lonjong, parabolis atau hiperbolis, berbeda dengan bentuk orbit garis edar planet yang berbentuk elips. Contoh komet yaitu komet Halley, komet Lulin, dan komet Lovejoy. Contoh planet adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.
Yang kedua, beberapa pengelompokan dalam sistem tata surya sudah pernah dilakukan. Selain pengelompokan planet berdasarkan garis edar bumi, pengelompokan sistem tata surya apa sajakah yang telah anak-anak ketahui? Bagaimana anak-anak membedakannya? Ya, yang pertama berdasarkan posisi planet yang dilihat dari orbit bumi, yaitu planet inferior dan planet superior. Planet inferior ialah planet yang terletak di dalam orbit bumi, yaitu Merkurius dan Venus. Sedangkan planet superior ialah planet yang terletak di luar orbit bumi, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang kedua, berdasarkan material penyusun, yaitu planet terestrial dan planet Jovian. Planet terestrial yaitu planet dengan ukuran yang relatif kecil, berbatu, dan memiliki atmosfer yang tipis. Planet tersebut antara lain Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Sedangkan planet Jovian yaitu planet dengan ukuran yang relatif lebih besar, tersusun dari gas, cairan, dan es tebal. Yang ketiga, berdasarkan letaknya yang dilihat dari orbit asteroid, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam ialah planet yang berada di dalam orbit asteroid. Contohnya Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar ialah planet yang berada di luar orbit asteroid. Contohnya Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, kesimpulan mengenai jenis planet dalam dibedakan berdasarkan yang pertama, garis edar atau orbit bumi. Yang kedua, material penyusun. Dan yang ketiga, letak dari orbit asteroid. Selanjutnya, kita ke muatan bahasa Indonesia. KD 3.10 dan 4.10 mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Anak-anak yang hebat, bacalah teks berikut yang berjudul Kesempatan yang Hilang oleh Intan Sari El-Iswar. Nesa, ayo tidur, sudah malam. Mama mengingatkan Nesa yang masih asik membaca buku di kamar. Besok kan hari Sabtu, Ma. Nesa libur, sahut Nesa sambil terus membaca bukunya. Loh, bukannya kamu akan pergi ke planetarium bersama teman-teman sekelasmu? Tetap harus bangun pagi kan? Kata Mama mengingatkan. Berangkatnya agak siang kok, Ma. Nesa pasti bisa mengatasinya. Besok bangun pagi dan siap berangkat, kilah Nesa. Nes, kamu ingat kejadian hari ini kan? Kamu sendiri yang bilang kalau tadi kamu mengantuk sekali dan tidak bisa berkonsentrasi dengan baik di sekolah karena semalam kamu tidur kemalaman. Kata Mama mendekati Nesa yang masih membaca bukunya di tempat tidurnya. Ingat kata Papa, anak seusia kamu harus tidur cukup. Badanmu memerlukannya, nasihat Mama. Baiklah Ma, Nesa tidur sekarang, kata Nesa sambil menyerahkan bukunya kepada mamanya untuk disimpan. Jam sudah menunjukkan pukul 12:15. Mama meninggalkan kamar Nesa ketika Nesa sudah benar-benar terlelap. Keesokan paginya, Nesa, ayo bangun, kata Mama membangunkan Nesa. Aku kan baru saja tidur, kok sudah dibangunkan Mama? Cepat sekali, pikir Nesa. Nesa membuka matanya dengan berat. Dengan perlahan, ia melangkah mendekati ruang makan. Di sana, Mama, adiknya Lili, dan Papa sudah terlihat rapi. Papa, Mama, dan Lili akan berkunjung ke rumah Om Bram. Mungkin sampai sore hari. Hari ini kamu mau ke planetarium kan? Nesa bisa bersiap sendiri kan? Tanya Mama. Nesa mengangguk.
Tak lama kemudian, Papa, Mama, dan Lili pun berangkat pergi. Nesa mengambil setangkup roti isi kesukaannya yang telah disiapkan Mama. Sambil mengunyah, Nesa kembali ke kamarnya hendak mengambil baju untuk segera mandi. Karena rotinya belum habis, Nesa duduk di pinggir tempat tidurnya, mengambil bantal untuk bersandar dan menikmati rotinya. Ah, nyaman sekali. Mandi nanti dulu deh, masih ada waktu, pikir Nesa. Jam menunjukkan pukul 7:30. Tanpa disadarinya, Nesa terlelap. Beberapa jam kemudian, Nesa terbangun dan mendapati dirinya masih memegang roti isi yang belum habis. Nesa segera melihat jam, dan alangkah terkejutnya ia bahwa ia telah tertidur selama 2 jam. Itu artinya ia terlambat berangkat ke planetarium. Nesa terhenyak. Teman-temannya pasti telah meninggalkannya. Mereka berencana bertemu di rumah Yana jam 9:30 untuk berangkat sama-sama. Ia tidak berani menghubungi teman-temannya karena malu. Ia pun tidak berani berangkat sendiri ke planetarium. Nesa sangat menyesali kecerobohannya. Kalau saja ia mendengarkan nasihat papa mamanya untuk tidur tidak terlalu larut, ia tidak akan sendirian di rumah seperti saat ini. Ia kehilangan kesempatan menimba ilmu astronomi di planetarium. Ia juga kehilangan kesempatan mengunjungi Om Bram. Nah, anak-anak yang hebat, kalian sudah selesai membaca ya? Sebuah cerita memiliki beberapa unsur seperti tokoh, watak, alur cerita, dan latar belakang cerita tertentu. Salah satu unsur tersebut mungkin saja mengingatkan anak-anak kepada pengalaman pribadimu atau mengingatkan pada sebuah film yang pernah anak-anak tonton. Setelah membaca tersebut, mari anak-anak kita melakukan kegiatan berikut. Gambarkan dan jelaskan tentang peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut dengan menggunakan diagram berikut ini. Nah, contoh jawabannya sebagai berikut ya anak-anak. Tokoh utamanya Nesa. Tokoh tambahannya Mama, Papa, dan Lili. Watak tokoh utama yaitu si Nesa kurang disiplin. Watak tokoh tambahan disiplin dan peduli. Alur ceritanya maju, latar tempatnya di rumah Nesa. Kemudian tugasnya anak-anak yaitu menggambarkan dan menjelaskan peristiwa serupa yang terjadi dengan anak-anak atau orang-orang yang kamu kenal. Gunakan diagram berikut ini untuk menjelaskan perasaan anak-anak terhadap pengalamanmu dari cerita tersebut. Juga jangan lupa jelaskan pesan apa yang anak-anak dapatkan dari cerita tersebut. Contoh perasaanmu adalah sangat senang karena cerita tersebut mampu memberikan peringatan untuk disiplin menggunakan waktu. Cerita tersebut mengingatkanku agar selalu menggunakan waktu dengan bijak, agar tidak kehilangan kesempatan dalam hidup. Nah, itulah contoh perasaanmu dan cara tersebut mengingatkanmu. Nah, mudah bukan anak-anak? Apabila anak-anak belum paham terkait materi pembelajaran hari ini, bisa bertanya kepada ibu guru ya. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran 1. Semoga apa yang ibu guru sampaikan dapat bermanfaat dan anak-anak bisa memahami dengan baik. Tetap semangat, sehat, dan rajin belajar ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.